Zakat yang kita keluarkan itu adalah hak orang lain. Kalau harta kita, uang kita ada hak orang lain. Kalau seandainya harta kita tidak sampai nisab, tidak sampai ukurannya, kita diwajibkan untuk bersedekah. Contohnya seperti ini Bapak. Misalnya kita mendapatkan gaji sehari itu 50.000. 50.000 itu harus kita keluarkan 2.000. Berarti yang 48.000 itu adalah hak milik kita. Mungkin yang 2.000 ini mungkin ada hak milik anak yatim, fakir miskin, keluarga apa, orang telantar. Kita sedekahkan buat 2.000. Oh, orang ada gajinya 5 juta. Kalau kita kalikan 1 tahun, berarti sudah wajib zakat. Tetapi ada tetapinya. Uang yang 5 juta itu tidak ada tersimpan. Untuk rumah 1 juta, untuk bayar online 1 juta, untuk pendidikan anak 1 juta, habis 3 juta. Tinggal lagi untuk makan 2 juta, habis. Walaupun dikalikan yang 5 juta sudah cukup nisab, tapi tidak terkumpul 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Begitu juga pajak. Ada uang kita 1 bulan 1 tahun itu terkumpul 67 juta, tapi kita tidak wajib pajak. Kenapa? Uang itu tidak ada tersimpan, tidak ada terkumpul uang itu. Namanya aja 67 juta, tapi tidak ada uangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat fitrah wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya lahir anak kita, anak tetangga kita, adik kita malam takbiran, lahir anaknya, itu wajib berzakat. Atau sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri, lahir anaknya, wajib bayar zakat. Kalau setelah selesai orang melaksanakan sholat Idul Fitri, itu bukan lagi namanya zakat fitrah, tapi sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah orang yang wajib menerima zakat? Yang pertama, fakir, orang fakir. Yang dikategorikan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada penghasilan, fakir namanya. Ini wajib atau berhak menerima zakat fitrah, atau zakat mal. Yang pertama. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu kategorinya orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dapat pagi, nanti siang, malam nak makan lagi. Itu dikatakan kategori miskin. Ini berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga yaitu adalah ahli zakat. Itu adalah orang yang mengelola zakat. Sekarang namanya panitia dan zakat. Itu berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang keempat, ma'allah, orang yang baru masuk Islam itu juga berhak untuk mendapatkan zakat. Bahkan zakat fitrah atau zakat mal. Yang kelima, bahasa ayah. Kalau dulu ada namanya bahasa ayah, sekarang namanya pembantu. Kalau dulu namanya bahasa ayah adalah budak. Sekarang namanya keren sedikit, namanya pembantu rumah tangga. Kemudian yang keenam, garim.
Garing itu adalah bukan garing di masjid. Garing untuk azan tidak. Garing itu adalah orang yang berhutang. Misalnya masjid ini ada hutang 50 juta. Dari banyak dan ambil hutangnya di toko bangunan 50 juta. Ternyata ada orang datang mahal 100 juta. Itu boleh diambil untuk bayar hutang masjid. Itu namanya qarin, orang yang berhutang. Model yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, itu berhak untuk menerima zakat. Yang kedelapan adalah orang musafir, orang dalam perjalanan. Misalnya perjalanan dari sini ke Bukit Tinggi ke Padang, tapi dalam perjalanan itu lebih kurang 80 sampai 90 kilometer. Mungkin dari sini ke Bukit Tinggi ada 100 Pak, lebih 100 kilometer. Kalau sekarang nggak bisa kita kategorikan seperti dulu pada masa Nabi. Pada masa Nabi itu adalah naik onta. Sekarang naik mobil, apalagi naik pesawat. Dikategorikan 80 sampai 90 km itu. Kalau sekarang perjalanan satu hari. Itu orang yang dalam persafiran perjalanan itu berhak menerima zakat. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, zakat pahala puasa kita tergantung antara langit dan bumi. Saumu syahrul Ramadan ma'alakum baina samai wal ardh. Wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Kata Rasulullah SAW, amal ibadah puasa kita tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah kecuali apabila kita dalam membayar zakat. Kalau sekarang belum kita bayar zakat fitrah, amal ibadah kita masih tergantung belum sampai kepada Allah. Kapan akan sampai kepada Allah? Apabila kita telah menunaikan zakat. Masyarakat muslimin rahimahullah. Orang yang berzakat, pada berzakat itu adalah orang yang membahagiakan, menyenangkan hati orang lain. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang muslim membahagiakan, menyenangkan hati muslim yang lain, maka Allah ciptakan 70.000 malaikat. Yang mana 70.000 malaikat itu siap untuk minta ampunkannya, siap untuk mendoakannya sampai hari kiamat. Subhanallah, sehingga pada bulan Ramadan ini kata Rasulullah SAW ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Quran. Kata Rasulullah SAW ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, talil Quran. Yang pertama orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang rajin baca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran, rajin memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua kata Rasul, orang yang dirindukan surga itu adalah hafizil lisan, orang yang sanggup menjaga dan memelihara lidah. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja. Apabila tidak sanggup mengatakan yang baik-baik, lebih baik diam. Yang kedua, yang ketiga, mut'imi ji'an. Yang ketiga kata Rasul, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang memberikan makanan dan minuman untuk orang berbuka puasa, tapi artinya bersedekah. Yang keempat, orang yang dirindukan surga kata Rasulullah itu adalah saumu fi sahri Ramadan. Yang kelima, yang keempat adalah orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan.
Sehingga Rasul mengatakan, sumu tasibu, berpuasa kamu, insya Allah kamu akan sehat. Oleh karenanya, marilah kita segera untuk membayar zakat, terutama zakat fitrah. Kemudian zakat amal apabila telah sampai waktunya, sampai ukurannya, laksanakanlah dan tunaikanlah zakat mal dan zakat fitrah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kekuatan iman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak ada gading yang tak letaknya itu adalah hiasan. Tak ada manusia yang tak bersalah, salahnya saya memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.